Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Setiasi. Saya dari kelas 05 SMJK 005 dengan NIM 211010 551361. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul bea materai. Prinsip umum pemungutan atau pengenaan dan pengertian bea materai. Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Bea Materai 1945. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaannya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang perubahan tarif bea materai yang berlaku sejak tanggal 16 Mei 1995 dan terakhir PP 024 Tahun 2000 mulai berlaku 1 Mei 2000. Penggantian UU Bea Materai Nomor 13 1985 yang telah berlaku selama 35 tahun 1 Januari 1986 dan belum pernah mengalami perubahan. Dalam masa 35 tahun tersebut banyak dinamika yang tidak bisa diantisipasi dalam UU Nomor 13 Tahun 1985, bahwasannya perkembangan teknologi dan komunikasi serta kelaziman internasional dalam kegiatan ekonomi salah satunya adalah dokumen elektronik. Maka baru-baru ini pemerintah melalui UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai yang disahkan dan diundang-undangkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. UU Bea Materai baru bertujuan untuk memberikan kesetaraan antara dokumen dan elektronik, juga keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM dengan tarif yang relatif rendah dan terjangkau, serta kenaikan batas nominal nilai uang yang dalam dokumen dari lebih 1 juta menjadi lebih dari 5 juta, serta meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal dan penerapan materai elektronik. Bea materai adalah pajak atau dokumen, bukan bukti sahnya suatu dokumen, di mana dokumen itu sendiri adalah suatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan elektronik. Di sini juga meliputi dokumen dalam mesin atau sistem elektronik, email, elektronik, data, capture atau edisi, di mana merupakan objek bea materai. Jadi, syarat mutlak objek bea materai adalah jika ada dokumennya. Tanpa dokumen tidak ada objek bea materai. Satu dokumen hanya dikenakan satu bea materai. Di sini ada beberapa prinsip umum pemungutan atau pengenaan bea materai. Yang pertama, bea materai dikenakan atas dokumen atau merupakan pajak atas dokumen. Yang kedua, satu dokumen hanya terulang satu bea materai. Yang ketiga, rekap atau tindakan yang ikut ditandatangani tentang bea materai sama dengan aslinya. Ada dua objek bea materai. Bea materai dikenakan atas, pertama, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, dan yang kedua, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ranah bea materai adalah ranah perdata. Dokumen yang bersifat perdata meliputi: 1. Ada surat perjanjian, surat keterangan atau pernyataan, atau surat lainnya. Yang kedua, ada akta notaris beserta grosi salinan dan kutipannya. Yang ketiga, ada akta pejabat membuat akta tanah beserta kutipannya. Yang keempat, ada surat berharga dengan nama dan bentuk apapun. Yang kelima, ada dokumen transaksi surat berharga. Yang keenam, ada dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, mutasi risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosi risalah lelang. Yang ketujuh, ada dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta rupiah. Yang satu, dokumen menyebutkan penerima uang, contohnya
pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dokumen dapat dikenakan bea materai dengan tarif tetap yang berbeda dalam rangka melaksanakan program pemerintah atau mendukung pelaksanaan kebijakan moneter atau sektor keuangan pada pasal 6 ayat 3 UU nomor 10 2020. Selanjutnya yang keempat itu ada beberapa yang tidak dikenakan bea materai. Yang pertama seperti dokumen yang berupa 1. Surat penyimpanan barang, 2. konosemen, 3. Surat angkutan penumpang dan barang, yang keempat bukti pengiriman dan penerimaan barang. Selanjutnya, segala bentuk ijazah, surat tanda tamat belajar atau STTB, tanda lulus, dan keterangan telah mengikuti suatu pendidikan, latihan khusus, dan penataran, termasuk pula surat-surat yang bersifat umum publik, misalnya akte kelahiran dan surat nikah. Terus selanjutnya ada tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran. Selanjutnya ada tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara seperti kas Pemda dan bank. Terus selanjutnya ada tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Terus yang selanjutnya kwitansi untuk semua jenis pajak. Selanjutnya ada surat gadai yang diberikan oleh PT Pegadaian. Selanjutnya ada kupon atau tanda bagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya yang kelima ada saat terutang bea materai. 1. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak ditentukan pada saat dokumen diserahkan atau diterima oleh pihak untuk tiap dokumen itu dibuat. Jadi bukan pada saat dokumen ditandatangani, contohnya kwitansi cek. Yang kedua, ada dokumen yang dibuat dari satu pihak ditentukan pada saat selesainya dokumen itu dibuat, yaitu ditutup dengan tanda tangan dari bersangkutan, contohnya surat peminjaman jual beli. Yang ketiga, itu ada dokumen yang dibuat di luar negeri ditentukan pada asal digunakan di Indonesia. Selanjutnya yang keenam itu ada pihak terutang bea materai. Pihak yang terutang bea materai adalah pihak yang menerima atau yang memperoleh manfaat dari dokumen kecuali ditentukan lain dari oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketujuh, ada cara pelunasan bea materai. 1. Dengan cara menggunakan benda materai, yaitu materai tempel atau materai kertas. Yang kedua, dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, nomor 8, itu ada cara menggunakan benda materai, yaitu materai tempel yang dimana direkatkan seluruhnya utuh dan tidak rusak. Yang kedua, direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibutuhkan. Yang ketiga, pembubuhan tanda tangan yang ada disertai tanggal, bulan, dan tahun dengan tinta atau sejenisnya. Pelanggaran ketentuan-ketentuan di atas dianggap tidak bermaterai. Selanjutnya, ada kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Sekian penjelasan saya tentang bea materai di tugas